Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Aulia Putri dari 10 BDPM 2. Di sini saya akan menjelaskan 12 besar garis sejarah. Yang pertama ada prasejarah. Prasejarah adalah sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika makhluk homini mulai memanfaatkan perkakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam, dihitung mundur dari tahun 1950, dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan. Yang kedua ada masa praksara. Masa praksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologi kala itu. Jadi, masa praksara terbagi menjadi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan juga zaman logam. Ketiga ada masa aksara. Masa aksara atau zaman aksara adalah zaman di mana manusia mulai mengenal dan menggunakan tulisan. Dikutip dari buku konsep teori ajaran monoteisme pada peradaban Besemah Purba, pada dasarnya zaman sejarah atau zaman aksara merupakan zaman di mana manusia sudah mulai mengenal serta menggunakan tulisan. Yang keempat ada masa Hindu-Buddha. Hindu adalah kepercayaan spiritual yang muncul sekitar 3.500 tahun yang lalu. Sementara Buddha muncul sekitar 2.800 tahun yang lalu. Hindu dan Buddha adalah kedua agama utama dengan pengikut yang cukup banyak di dunia, dan keduanya berasal dari India. Lalu ada masa Islam. Sejarah peradaban Islam yakni kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa silam yang diabadikan, di mana pada saat itu Islam merupakan pokok kekuatan dan sebab timbulnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju. Yang keenam, pada abad ke-16 ada masa bangsa Eropa. Kolonialisme telah berkembang lama di dunia sejak abad ke-15. Awalnya, bangsa Eropa menguasai seluruh wilayah dengan kekuasaan sistem politik serta militer yang kuat. 7. Ada masa Hindia Belanda pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-20. Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda atau Belanda Nederlands CH Indië adalah sebuah daerah pendudukan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Lalu di garis ke-8 pada abad ke-1942-1947 ada masa Jepang. Masa di mana ambisi ekspansionisme Jepang di Hindia Belanda di atas Jepang menangkap PD-1. Masa penjajahan Jepang. Masa pendudukan Jepang di wilayah Nusantara saat itu masih dikenal dengan nama Hindia Belanda, dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Ke-9 adalah masa kemerdekaan 17 Agustus 1945. Soekarno Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi di mana Indonesia terbebas dari penjajahan. Kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan mengalami ketidakstabilan, ketegangan, kekacauan, dan berbagai insight masih terus terjadi dikarenakan masih ada kekuatan asing yang tidak rela Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Di garis 10 ada masa Orde Lama tahun 1945 sampai dengan 1967. Bangsa Indonesia pada masa perjuangan, masa demokrasi liberal dan terpimpin Presiden pertama Ir Soekarno. Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun
1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era Orde Baru untuk membedakan rezim Soekarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Di garis ke-11 ada masa Orde Baru. Pada tahun 1968 hingga 1998, masa Orde Baru memberikan harapan baru pada masa Presiden Soeharto program Repalite. Orde Baru sering kali disingkat Orba atau Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto yang menggantikan Orde Lama Presiden sebelumnya. Soekarno lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Lalu di garis terakhir yaitu garis ke-12 ada masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Era reformasi atau era pasca Soeharto berhenti dari Presiden 21 Mei 1998 memimpin 32 tahun. Reformasi merupakan upaya dari pemerintahan maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan, suatu lembaga yang berada di suatu lingkungan dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem. Reformasi atau era pasca Soekarno di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari 12 garis sejarah. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.